membedakan antara bisikan setan atau bisikan malaikat, bisikan hawa nafsu, ya. Kalau bisikan setan itu diajak wiritan itu hilang, Bu. Ya, gitu loh. Jadi apesnya, makanya kita tuh disuruh berzikir ya, supaya setan-setannya itu pergi. Tapi kalau hawa nafsu dijak wiritan, wis dijak ngaji, panggah keto ae gamis poteh itu. Ya, itu berarti hawa nafsu. Kalau setan tuh dijak wiritan, dijak ngaji Quran hilang. Nanti datang lagi. Itu setan. Jadi setan itu datang pergi. Tapi kalau hawa nafsu itu yang susah, Bu. Gitu. Diajak ngaji, diajak wiritan sik kepengin. Nah, itu beratnya. Ngelawan wis moh tak busak ae iki gitu kan. Kemudian bagaimana sih cara setan mengganggu? Nah, ini yang penting, Ibu. Tingkatan tipu daya setan itu ada 7. Ada 7 tingkatan. Yang pertama, nggak apa-apa, Bu, selonjor nggak apa-apa. Ancen wis faktor U, nggih. Sambil makan juga nggak apa-apa. Nggih, karena wis ket isu, biasanya ibu-ibu wis ra kober sarapan. Nyiapi sarapan tapi awake dhewe ra kober sarapan. Gitu, iya. Apalagi mau pengajian gitu kan. Udah dimakan aja monggo. Jadi ada 7 tingkatan godaan setan, Bu. Ini kita perlu hati-hati ya, Bu ya. Pertama, ayanhahu anit ta'ah. Setan itu mencegah kita kepada ketaatan. Misalkan nih, ibu-ibu di kampung tuh sering banget jalan-jalan kemana, ziarah atau apa, wis ora usah sholat, nggak apa-apa, di jalan ini, gitu kan? Iya, enggak sholatin nang omah ae. Padahal itu jaraknya belum mencapai boleh kosor. Udah sholatin nang omah ae, sholat dhuwure wis angel sholat nang kene iki wis musala yado anu nang jero atine. Wis ora usah sholat, wis engko nang omah ae. Padahal nyampe rumah itu sudah pasti itu dhuwurnya udah habis gitu. Nah, itu setan, Bu. Setan kui ya. Kalau kita ndak di taraf ini yang paling rendah. Ini nih gangguan setan kelas teri ini, Bu. Ya, itu paling rendah, mencegah kita dari ketaatan gitu. Oke. Yang kedua, ya'muruhu bitaswif. Setan itu, ini tingkatan yang lebih tinggi sedikit. Setan itu menyuruh kita menunda-nunda ibadah. Wis adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wis. Oh, setas adzan iki, ntar aja sholatnya gitu. Sek marekno iki gitu. Marekno nyapu, marekno kora-kora udah 1:30. Oh iya, durung mari iki sik mari ngene ae lah wis sombak waktu zuhur sik oke. Gitu ya. Mari sini kan pakai tomdu ki, Bu. Tedung lober. Itu setan itu menyuruh kita menunda-nunda. Zakat lagi, Bu. Wis panen ki, pon panen ki, Bu ki. Harusnya panen itu kan kita keluarkan zakatnya 2,5% ya. Jangan setan. Mun bayar baan setia banyak kebutuhan. Kita majer SPP anak-anak, kita majer hariah, majer zakat bulan ada bailah. Double. Jangan setan ini. Suruh ditunda-tunda. Bayar zakatnya ntar aja. Zakat mah bisa ditunda, nggak apa-apa. Gitu. Pas numpuk, Bu. Akhirnya banyak kan. Kalau udah banyak mau ngeluarin zakat tambah eman. Akhirnya tidak zakat. Itu godaan setan. Nah, kita nih kayaknya kebanyakan di sini nih. Udah cuman 1 tingkat di atas yang paling rendah. Ya, cuman 1 tingkat kita, Bu.
disuruh nunda-nunda. Yang ketiga, ya'muruhu bil ajalah. Setan itu menyuruh kita buru-buru, kesusu. Abojeng duha, ru keburu. Abojeng dorbu, kita nganoriah. Abojeng duha 2 rakaat bailah. Itu setan, disuruh ibadah tuh suruh buru-buru gitu ya. Ngaji terodulia hatam, terodulia oleh 1 juz. Itu setan. Padahal kan kita ngaji tuh disuruh memahami artinya, maknanya. Pengajian ibu-ibu, tak duri mereka kebenyana bentah. Padahal menonton drakor bu, jam santai. Mon ngaji 15 menit katondu. Setan yang nikah. Kata Imam Syafi'i, qalilul amali ma'at tamam, amal yang sedikit dilaksanakan dengan sempurna, khairun, itu lebih bagus, min katsirihi ma'an nuqsan, daripada banyak tapi banyak kurangnya. Jadi nggak usah buru-buru bu. Bon pasaan hatam berapa kali lah? Bongkok hatam 5 kali, engkok lo 6. Nggak usah buru-buru, yang penting diresapi maknanya. Ya bagus, banyak hatam bagus juga, tapi nggak usah dicerita-ceritakan. Ya hangus. Ya bu ya, percuma. Ini yang keempat, tingkatan godaan setan yang keempat. Ada 7, sedikit lagi bu. Ya muruhu bi'itmamil amali. Kita tuh disuruh menyempurnakan amal. Kayak tadi contoh yang umroh itu, kita disuruh menyempurnakan amal. Untuk apa? Muro'atan linnas, untuk pamer kepada manusia. Itu tadi, kamu sudah hatam berapa kali segini, kamu udah umroh berapa kali. Itu kalau haji kan gitu ya, banyak-banyakan umroh. Saya tuh sering ditanya waktu haji, bu, udah umroh berapa kali mbak? Kenapa sih orang pada nanya umroh berapa kali? Urusan gua dong sama Allah, mau berapa kali. Ya, dia tuh sebenarnya nanya pengen pamer, ya nggak sih? Dia nanya pengen pamer supaya dia bisa ngomong aku udah umroh segini gitu. Itu setan. Jadi nggak usah. Buat apa? Ibadah bagus, ibadahnya banyak, tapi niatnya pamer gitu. Setan. Aku lo yo, lek mek moco selawat naria ping 1000 iku wis biasa. Nggak kroso, setan. Yang kelima, yuridu ayyuki'ahu fil ujub. Setan itu maunya kita bangga pada diri kita sendiri gitu. Contohnya gini, ada teman-teman ngomong ya, ibu, pengajian bari roh, sukses ya, mapan, sedoteng benyak, penceramahnya bagus. Mbok iya, montak engko ora sing anu roh. Ya, engko ora sing ngubungi anu roh. Engko seleso sing mondar-mandir wah. Nah, itu setan terkutuk. Jadi kalau udah muncul, Bu, gini, sudah mulai muncul akunya ini ya, itu loh. Tapi kalau diundat-undat untuk supaya orang tahu bahwa itu loh kehebatan saya, itu loh jasa saya, bisa sukses jasa saya, jamaah bisa banyak itu karena pengaruh saya, itu adalah setan. Ini Bu, ini godaan-godaannya. Biasanya yang di tingkatan ini biasanya para ibu nyai, pak yai, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat di sini ini hati-hati Bu. Ini udah yang kelas atas, ini setannya udah jenderal nih. Ya, bukan Satpol PP lagi. Kalau yang pertama Satpol PP udah beres gitu. Ujub Ibu. Kalau sudah muncul seperti ini, kita katakan pada diri kita sendiri dan pada setan, kita harus lawan. Semua anugerah
Yang saya terima dan apa yang saya lakukan ini adalah anugerah dan nikmat dari Allah. Yang aku lakukan ini karena pertolongan Allah. Kalau tanpa pertolongan Allah, aku nggak bisa apa-apa. La haula wala quwata. Muncul keakuannya, bilang la haula wala quwata illa billah. Ya, itu kita katakan. Jadi kita katakan juga bahwa sebagus apa ibadahku, sebagus apa leadershipku, kepemimpinanku, sebagus apa aku mimpin majelis taklim, itu tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Gak sebanding, nikmatnya terlalu banyak. Ibadah kita cuman itu pun kalau bener, kalau nggak riya, kalau nggak ujub, wes ibadah rukun sahnya nggak tahu bener apa tidak, ya ketambahan riya, ketambahan ujub, habis kita nggak dapat apa-apa, hangus gitu loh. Kemudian yang keenam, ini bisikan setan lagi Bu, ini udah pada tingkat tinggi. Setan bilang gini, ijtahid anta fis sirri. Kamu loh kalau ibadah tuh nggak usah dipamer-pamerke, nggak usah, secara rahasia aja. Fa innallaha ta'ala sayudhiruhu 'alaika. Nanti Allah yang akan menunjukkan kepada masyarakat. Kalau memang kamu orang yang mulia, Allah yang akan memuliakan kamu di masyarakat. Begitu Bu. Itu halus sekali. Kamu loh amal, kamu haji loh, nggak usah diumum-umum, nggak popo. Nanti orang akan tahu sendiri. Gitu. Kamu lo umroh ndak usah pakai woro-woro gitu. Nanti orang akan tahu sendiri. Amal lo ndak usah kamu amal, sodako itu ndak usah ditunjuk-tunjukin. Nanti Allah akan menunjukkan bahwa kamu orang dermawan. Allah yang akan menunjukkan. Begitu Bu. Itu setan juga Ibu. Tuh. Jadi memang harus dikembalikan. Ya Allah, aku lillahi ta'ala ya Allah gitu ya. Coba Ibu, kalau sumbangan di list di WA, nyumbangnya berapa Bu? Sumbangan apa misalkan? Monggo yang nyumbang di list, nyumbangnya berapa Bu? 100.000. Kalau di list di WA 10.000 ya isin. Ya. Tapi kalau masukin ke kotak amal Bu ning masjid kelinting. Ya Bu, muni. Ya. Tapi kalau di list di WA 100.000, 50.000 seanda-andai. Isin lah nyumbang, masuk nyumbang 2.000 di list di WA. Gitu. Nah, itu juga harus ditata Ibu supaya benar-benar. Coba di list di WA maupun secara rahasia yang hanya Allah yang tahu itu sama, nominalnya sama. Nyumbang di list di WA ya 100.000, ngisi kotak amal sih ndak ada orang satu pun yang tahu juga 100.000. Itu baru namanya ikhlas. Setan itu mendorong kita untuk riya gitu. Pengennya merahasiakan ibadah, tapi ujung-ujungnya pengen dilem juga gitu. Itu riya. Kita katakan pada setan begini, aku tidak peduli Allah mau menampakkan amalku atau tidak di hadapan manusia. Allah mau menampilkan aku sebagai orang yang baik atau sebagai orang apapun, aku nggak peduli. Yang penting aku ibadah kepada Allah. Dan sebenarnya di tangan manusia tuh nggak ada apa-apa. Mereka juga kalau dipecat juga ya nggak punya jabatan. Ya, siapapun gitu. Yang ketujuh, la hajatan laka ila hadzal amali. Ini yang terakhir Ibu, kamu itu gak butuh amal ini. Kamu itu gak butuh amal ini gitu. Li'annaka, kamu tuh gak usah sholat teman-teman, gak usah ibadah teman-teman, gak usah. Karena apa? In khuliqta sa'idan lam yadurruka. Kalau kamu lam yadurruka tarkul amali. Kalau emang takdirmu memang masuk surga, ya kamu pasti masuk surga. Itu. Wa in khuliqta syaqiyan
lan yanfa'uka fi'luhu. Kalau kamu memang takdirnya masuk neraka, kamu akeh ibadahnya juga nggak pengaruh. Itu juga bisikan setan. Gitu ya Ibu ya. Memang hanya orang-orang yang lembut hatinya, sering wiridnya, supaya kita bisa merasakan penyusupan setan. Tapi kalau kita jarang zikir, setan nyusup ini kita malah peringas-peringis, ya malah seneng. Itu tentu kita minta perlindungan kepada Allah. Sering-sering baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pas bilang syaiton itu bener-bener kayak gedek banget gitu loh Bu. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Semoga keluar beneran. Gitu. Jangan hanya di mulut ya Bu ya. Itu yang pertama, minta perlindungan kepada Allah. Yang kedua, al-mujahadah wal qiyam alaihi. Jadi kita ibadah itu sungguh-sungguh benar. Bidaf'i waraddi wal mukhalafah. Jadi kita ibadah misalnya tadi ya, digangguin, udah sholatnya entar-entar aja dah, baru adzan gitu kan. Ah ini setan nih, harus dilawan. Gitu Bu. Atau mau zakat entar aja zakatnya, sekarang itu mendingan lu beli tas aja yang udah di keranjang Shopee itu udah lama gitu. Beli aja itu dulu gitu. Ini setan nih. Hapus aja tuh di keranjang. Hapus di keranjang nih setan. Itu jadi harus bener-bener ada tekad. Itu setan gitu. Yang ketiga, anta ta'arrafa wa tata'allama maka yadas syaiton wahyali. Harus tahu tahapan-tahapan siasat setan yang kita pelajari tadi. Kita kan sudah tahu nih. Wah, gue udah kayaknya udah di tahap ini nih, setan nih, gitu. Kita harus tahu siasat setan. Yang keempat, wala tattabi' syaiton. Kalau sudah tahu, duh setan ini, kayaknya setan ini. Terus ada kan perasaan, duh gue dihormatin, gitu kan ya. Gue ini misalkan, wah setan ini, gitu. Ya, itu udah harus dilawan gitu. Jangan ikutin. Itu yang keempat. Yang kelima, antadima dzikrullah. Terus menerus zikir kepada Allah subhanahu bilisanik, dengan bibir, wa qalbik, dan dengan hati. Terus Ibu. Terus karena kayak tadi kan setan tuh buntuti terus. Kita nggak lihat kan tadi ya. Setan tahu kita nganggur, wah ini gitu kan. Setan kita lengah, wah ini masuk. Setan tahu kita lagi ngobrol asik, wah ini nih kita bisa masukkan ini topik yang menarik. Gitu kan. Itu jadi lagi zikir apa aja Ibu. Tapi kan ibu udah tahu ya, miftahul jannah la ilaha illallah. Yang paling mudah itu selawat ya, nggak pakai mikir. Jadi kalau sambil mengerjakan sesuatu itu, sambil cuci piring, sambil nyapu, itu enaknya baca selawat. Karena kan tangan kita sibuk nih, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nanti kalau kita lihat rekaman Bu ya, di akhirat rekaman kita, kalau jangan di akhirat, sekarang aja rekaman orang lagi ngapain, berapa hari bisa dilihat ya Bu ya di CCTV ya, berbulan-bulan bisa disimpan itu. Paling di akhirat nanti di akhirat nanti kita pas lihat rekaman itu, lihat rekaman kita lagi nyapu, baca selawat gitu kan. Ini nyapu doang. Ya kalau kita nggak lupa niatnya. Kalau lupa dianggap kegiatan sehari-hari nggak dapat apa-apa Ibu. Iya nol. Tapi kalau kita diniatkan ibadah gitu ya, gue cuci piring, dicuci piring niat ibadah. Cuman kan kadang kita karena itu kegiatan sehari-hari, kita lupa niatnya tuh lupa gitu. Jadi tergantung niatnya. Sama dengan makan Ibu. Makan itu kan kebutuhan. Tapi kalau kita mau makan niat ibadah, setiap nyuap kata Gus Baha, alhamdulillah, setiap nyuap alhamdulillah ya Allah. Itu dapat ada nilai ibadahnya. Tapi kalau makan-makan aja lupa doa, lupa niat ibadah, ya nggak dapat apa-apa, dapat kenyang doang.
Kalau bisa melakukan segala sesuatu, jangan lupa niatnya, niat ibadahnya. Walaupun nyapu, cuci piring, nyetrika. Yang kedua, ditambahin dengan baca sholawat. Semoga kita diberi kekuatan, istiqomah, bisa melawan setan ya Bu ya, memperbaiki ibadah, menambahi kualitasnya dan kuantitasnya. Kayak ngaji bukan hanya sering hatam, tapi artinya diresapi, diamalkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita dikasih oleh Allah kelembutan hati sehingga bisa merasakan mana rahmat, mana setan ya Bu ya. Diberi semangat untuk terus ibadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.